Pemirsa, festival lockdown dilaksanakan di Malang, Jawa Timur. Kemudian apa yang menjadi dorongan warganya untuk melakukan festival lockdown ini? Kita sudah terhubung dengan tokoh pemuda Kampung Cempluk. Ada Pak Redi Eko Prasetyo. Baik, Pak Redi, ini apa yang mendorong warga dari Kampung Cempluk ini untuk mengadakan festival lockdown? Ya, sebetulnya festival lockdown ini dibuat dalam rangka ketangguhan psikologi, ya. Di mana secara kolektif itu kan agar masyarakat tidak panik gitu kan, karena memang ini sebuah pandemi yang semuanya masih baru dan semuanya tergagap-gagap. Maka kami berinisiatif bekerjasama dengan para akademisi, yaitu diantaranya tim Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya pada saat itu dan TNI Polri, bagaimana membuat simulasi yang terukur. Makanya penamaannya kita iseng-iseng aja pada saat itu kan, melempar gitu kan, festival lockdown. Padahal itu adalah simulasi sebetulnya, simulasi PSBB tingkat lokal, tingkat kampung gitu. Baik, kemudian apa yang dilakukan dalam festival lockdown ini ketika memang warganya ini ikut bersama-sama gotong royong memerangi COVID-19? Ya, yang kita lakukan, kita menerapkan protokol, sistem protokol. Jadi kalau ada 7 aspek ketangguhan gitu ya. Makanya yang diprogres sekarang dengan 7 sistem ketangguhan itu ada tangguh psikologis, ada tangguh ketahanan pangan. Jadi kami membuat LPK, ya, lumbung pangan kampung itu, yang memang itu menjadi motherboard dari kampung tangguh itu. Kemudian pada prakteknya bagaimana peran serta warga setempat? Ya, peran sertanya masyarakat awal memang menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Salah satunya kebetulan kemarin ada salah satu warga kita gitu kan yang positif gitu. Jadi warga semuanya bergotong royong untuk supaya menenangkan keluarga, dan kita menyuplai dari lumbung pangan yang kami buat di Kampung Cempluk itu. Baik, ya, siapa penerapannya semacam itu. Baik, Pak Redi, ini siapa saja yang terlibat dalam festival lockdown? Tadi juga Anda menyebutkan ada simulasi protokol kesehatan, pemulasaran jenazah COVID-19, begitu. Bagaimana warga bisa mengetahui bagaimana protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19? Ya, di situ kan ada sosialisasi, ya, sosialisasi dan juga simulasi. Nah, kita memang dari 7 sistem simulasi itu memang kita latih dan kita istilahnya kita terapkan seperti layaknya keseharian begitu kan. Ada beberapa tokoh, diantaranya akademisi Dr. Mangku, dan pada saat itu juga dibantu dengan Pak Danrem, ya, Pak Danrem 083 Kota Malang semacam itu. Dan perangkat-perangkat termasuk Pak Ketua RW 2 Sumberjo. Baik, terima kasih Pak Redi sudah bergabung bersama kami di Anyo Siang. Pemirsa, libur panjang jelang Hari Kemerdekaan, warga memadati kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Sejak Minggu pagi, kemacetan panjang terjadi dari arah Bandung menuju kawasan wisata Lembang, tepatnya di Jalan Setiabudi Bandung. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, polisi mengalihkan arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan menuju kota Bandung dan arah tol Jakarta. Diarahkan ke Jalan Cisarua, tembus ke Jalan Sersan Bajuri dan Padalarang Dago. Sementara kawasan Malioboro masih menjadi magnet bagi wisatawan ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Pemerintah daerah melakukan pelacakan tracking protokol kesehatan dengan mewajibkan wisatawan menggunakan aplikasi Jogja Pass. Scan barcode wajib dilakukan saat memasuki wilayah Malioboro. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan tracking serta menaati protokol kesehatan yang diterapkan. Kita bergabung dengan Anissa Rizkia yang saat ini berada di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Anissa, di libur panjang saat ini seperti apa peningkatan wisatawan di sana? Ya, Lovi dan juga pemirsa, selamat siang. Hari ini semakin siang
Di wilayah pedestrian Malioboro ini nampak mulai dipadati oleh para wisatawan. Tidak hanya dari kota Jogja saja, melainkan dari sejumlah wisatawan, baik itu dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Sidoarjo. Mereka menikmati akhir pekannya, menikmati libur panjangnya di kawasan Malioboro, dan ini memang kawasan yang menjadi primadona bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kota Jogja. Nah, untuk mengetahui seperti apa tadi para wisatawan ketika memasuki kawasan Malioboro ini, apa saja yang dilakukan oleh petugas, bersama saya di sini bisa diperkenalkan. Namanya siapa, Mbak? Aku Mbak Dina. Mbak Dina, dari mana Mbak asalnya? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini berkunjung ke kota Jogja dalam rangka apa nih? Untuk jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Kenapa sih memilih Malioboro ini sebagai destinasi wisata untuk mengisi libur panjang ini? Oh, karena kangen sih. Maksudnya kan dari 6 bulan yang lalu nggak kesini dan mau nemenin teman-teman aja jalan-jalan juga. Udah gitu aja sih. Emang nggak khawatir Mbak dengan ini kan tempatnya ramai banget nih dikunjungi para wisatawan dari berbagai daerah gitu? Takut banget sih, takut banget. Khawatir. Antisipasinya pakai masker, jangan pernah copot masker, jangan pernah gantungin masker di leher, selalu cuci tangan atau bawa hand sanitizer, bawa alat ibadah sendiri di dalam tas, sama jaga makan aja. Nah, untuk tadi Mbak, ketika memasuki area kawasan wisata Malioboro ini, ada nggak sih peraturan atau protokol kesehatan yang diberlakukan untuk para wisatawan? Seperti yang kita tahu, semua di wilayah sih harusnya sama, kayak pakai masker, terus jaga jarak, sama cuci tangan. Gitu, sama ada ini sih tadi diperiksa gitu sih, gitu. Terus selain diperiksa suhu tubuhnya, kemudian apa lagi Mbak tadi? Disuruh cuci tangan sama scan barcode gitu. Terima kasih Mbak Dina atas waktunya. Dan memang pemirsa, untuk saat ini kawasan Malioboro ini terbagi 5 zona, di mana setiap zonanya itu maksimal hanya diisi 500 orang saja. Dan nantinya memang di setiap zona itu para wisatawan wajib melakukan scan barcode dan juga melakukan scanning suhu tubuh. Demikian laporan sementara dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kembali kepada Lofi yang ada di studio. Terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Yogyakarta.